Ya, sementara itu pemirsa, arus mudik di Pulau Bali juga sudah mulai terlihat sejak pagi tadi. Terpantau antrian pemudik terjebak macet hingga 36 km, di mana ekor antrian terlihat hingga masuk kota negara. Sementara arus kendaraan macet total menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kemacetan diprediksi akan semakin parah jika tidak diantisipasi petugas pengamanan. Warga pun mengeluhkan kemacetan panjang yang terjadi. Tahun ya. Ini terpanjang atau seperti apa, Pak? Terpanjang ini, Ben. Ini parah ini. Biasanya sebelum pelabuhan aja di Pantai. Kalau tahun-tahun sebelumnya sampai di hutan aja. Ini sampai kota. Kalau boleh tahu Bapak dari mana? Ramadan, nyalin. Jam-jam. Sebelumnya pemirsa, pemudik sepeda motor memadati Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada malam hari. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga keluar pelabuhan. Antrian kendaraan di jalur khusus sepeda motor bahkan terjadi hingga keluar area pelabuhan. Sejumlah pemudik mengaku memilih melakukan perjalanan malam hari agar tidak panas dan menghindari macet. Hal serupa juga terjadi di luar pelabuhan. Hampir semua akses jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk dipenuhi antrian kendaraan. Aksi saling mendahului dan tidak tertib kerap menambah parah macet. Ya pemirsa, arus lalu lintas di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Belum terjadi antrian di pintu masuk rest area. 6 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek terpantau kondusif, dominasi oleh kendaraan pribadi asal Jakarta yang akan menuju ke Tol Trans Jawa ataupun Tol Cipularang. Sebanyak 2.500 kendaraan melintas tiap jamnya, meningkat dibandingkan hari biasa yang hanya berkisar 1.500 kendaraan. Polisi dan petugas jasa marga menyiapkan skema satu arah untuk mengurai kepadatan. Rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek menjadi salah satu titik krusial bagi para pemudik untuk beristirahat. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten juga mulai dipadati kendaraan. Puncak arus mudik Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Volume kendaraan pemudik yang menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten mulai mengalami peningkatan. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari Jakarta dan sekitarnya. Para pemudik sengaja berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Meski volume kendaraan mulai meningkat, arus lalu lintas di Pelabuhan Merak masih lancar. Puncak arus mudik Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada 17 dan 18 Maret 2026. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kita segera bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews di sejumlah titik ya pemirsa. Yang pertama ada Indra Setiabudi di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya dan juga ada Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Banten. Namun terlebih dahulu kita ke Indra pemirsa. Ya, selamat pagi Indra, bagaimanakah situasi terkini di Lingkar Gentong? Apakah sudah terjadi kepadatan di sana? Baik, selamat pagi. Menjelang siang, Pram dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk update terkini di sepanjang jalur Lingkar Gentong di momen mudik 2026 pada tahun ini. Yang mana memang untuk pantauan kami sejak pagi tadi, Pram dan juga pemirsa, masih jalur Lingkar Gentong daripada Bandung menuju Tasikmalaya, Ciamis dan lain sebagainya ini masih terpantau cukup lancar. Dan juga arah sebaliknya, arah Bandung juga masih terpantau cukup lengang. Adapun memang hal ini dikarenakan upaya dari para pihak kepolisian sudah melakukan sumbu 3, yang mana memang untuk sumbu 3 sendiri ini sudah memperlakukan tidak membatasi daripada kendaraan berat yang akan melintasi sepanjang jalur Gentong dari Bandung menuju Tasik maupun juga arah sebaliknya, Pram. Ini sehingga memang sungguh
berlancar daripada perjalanan para pemudik yang akan melintasi jalan ini. Dan memang untuk jalur Gentong ini, memang untuk jalur alternatif sangat diminati sebagian masyarakat di momen setiap lebaran setiap tahunnya, Pram. Sehingga memang jalur ini menjadi perhatian khusus di jalur selatan ini, sehingga kepolisian terus berjaga agar kendaraan para pemudik bisa dapat melajukan kendaraan dengan normal. Sehingga memang untuk dapat kami informasikan kembali, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang untuk jalur Gentong ini perlu konsentrasi cukup tinggi, Pram, sehingga memang karena banyaknya tanjakan maupun juga tikungan yang cukup curam, sehingga untuk memastikan kondisi dalam keadaan sehat dan maupun juga kondisi kendaraan secara prima. Dikarenakan banyak sekali curam-curam belokan maupun juga tanjakan yang cukup tinggi, sehingga ini harus menjadi perhatian bagi para pemudik yang akan melintasi di sepanjang jalur Gentong Jawa Barat ini, Pram. Demikian. Baik, Indra Setiabudi, kita bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, ada rekan kami Salam Pulungan di sana. Salam, bagaimanakah situasi arus mudik di pelabuhan? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Tentu memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin hingga pagi dini hari tadi, yang memang untuk situasinya cenderung lebih normal dan juga lengang begitu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT ASDP ini menyebut bahwa hingga hari kemarin dalam kurun waktu selama 24 jam tercatat ada lebih dari 17.000 kendaraan yang sudah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam momen arus mudik Lebaran 2026 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari PT ASDP pun ini juga mengantisipasi adanya terkait dengan mitigasi kemacetan yang rencananya akan memang terjadi di Pelabuhan Merak, di mana nantinya akan ada penguraian rekayasa lalu lintas seperti mulai dari sistem delaying system dan juga dari single ticket begitu, di mana untuk delaying system sendiri ini nantinya akan ada pemberangkatan ataupun juga pemberhentian dari kendaraan yang akan nantinya memasuki ke Pelabuhan Merak. Jika nantinya di Pelabuhan Merak ini sudah mulai dipadati oleh para kendaraan pemudik, nantinya untuk kendaraan akan alihkan menuju ke jalur arteri yang ada di sepanjang jalur Pelabuhan Merak ini. Sementara itu nantinya untuk tiketing sendiri nantinya akan memang cukup berbeda. Ini baru pertama kali terjadi, Pram dan juga pemirsa, terkait dengan single tiket ini, di mana untuk pembelian tiket untuk pemberangkatan dari PT SDP dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini cukup berbeda, di mana tidak ada lagi adanya pembatasan seperti di dermaga eksekutif ataupun juga di dermaga reguler begitu. Ini harganya tetap sama, jadi masyarakat ini bisa berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung melalui dermaga eksekutif di tempat kami melaporkan saat ini dengan harga untuk reguler begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa ini nantinya juga akan bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di Pelabuhan Merak ini, karena memang untuk puncaknya sendiri akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang. Pram. Baik, Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan sebelum tadi ada rekan kami Indra Setiabudi langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dipadati ribuan pemudik yang menggunakan moda transportasi udara. Antrian panjang di counter check-in penerbangan domestik ini pun terjadi. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang sejak Minggu pagi. Antrian panjang di area counter check-in penerbangan domestik, di mana para penumpang didominasi keluarga yang ingin mudik ke kampung halaman dengan rute penerbangan favorit Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Padang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri, tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18 Maret atau H-3. Kalau mepet-mepet, takutnya padat. Karena tahun lalu itu pulangnya H-3. Dan itu di sini dari antrean untuk bagasi itu penuh banget. Penuh banget.